95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Dan kembali di 95.1 Radio Inspirasi kita semua, masih bersama dengan Universitas Terbuka ya, bersama Mbak Reni dan juga Bu Wening gitu. Thank you banget buat Topmania yang sudah bergabung di sore hari ini ya. Akhirnya sorenya tidak gabut lagi ya, tetap edukatif gitu. Nah, berhubung kali ini kita membicarakan terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu. Sepertinya banyak yang masih ini ya, yang masih kayak bertanya-tanya gitu terkait dengan Kampus Merdeka. Tapi sebelumnya sahabat ingin menanyakan dulu satu pertanyaan dari Dini Vimala ya, dari Kaliwadas. Adakah lembaga pelatihan yang disediakan oleh Universitas Terbuka gitu? Mau dijawab Bu Wening atau Mbak Rani? Ya, boleh. Oke. Jadi gini, nanti kalau yang Mbak siapa? Mbak penanya. Dini Vimala. Dini Vimala. Jadi di UT itu ada lembaga, namanya bukan lembaga ya, jadi program. Mungkin bisa dibilang ya program. Program pelatihan ya. Coba Mbak Rani. Program yang namanya MOOCs. MOOCs itu adalah Massive Open Online Course gitu. Jadi merupakan salah satu program sertifikat yang dimiliki oleh UT. Jadi nantinya ada berbagai program pelatihan gitu ya, secara online yang nanti bisa diikuti oleh mahasiswa UT, bahkan di luar juga bisa. Di luar UT bisa, Mbak. Yang bisa. Di luar UT juga boleh. Di luar UT juga bisa. Jadi nanti mereka setelah mengikuti latihan itu mereka dapat sertifikat. Berarti apabila ada lulus, sertifikasinya. Kalau lulus, iya nanti akan ada sertifikatnya. Gratis ya. Oh gratis. iya. Jadi ada beberapa tahapan dan beberapa materi gitu, Ibu yang harus mereka kuasai. Jika nanti mereka sudah menguasai, ya akan dapat sertifikat gitu. Kalau belum ya nggak akan, karena nanti harus ngulang kan terus. Ada ujian juga sih. Jadi gitu. Tidak yang jelas gratis. Di samping MOOCs ada lagi Mbak Rani program sertifikat itu diperuntukkan ke aparat desa. Kemudian juga akuntan yang masih belum S1. Ya. Jadi gini Mbak, sahabat sama yang tadi yang Topmania sama Dini. Jadi kalau yang misalnya ada seseorang yang ingin meningkatkan keilmuannya tentang apanya, jadi dia tidak sebagai mahasiswa UT nggak masalah. Jadi dia hanya pengen meningkatkan apa yang pengen ditingkatkan keilmuannya, kompetensinya gitu. Jadi silahkan daftar, nanti dibuka aja di www.ut.ac.id. Caranya seperti apa di situ ada. Yang jelas itu gratis. Jadi program pelatihan bukan lembaga ya. Iya. Jadi yang jelas itu nggak bayar Mbak Sabet. Jadi nanti sahabat Topmania silakan, makanya selalu bukalah lamannya UT atau webnya UT www.ut.ac.id. Di situ menunya banyak banget. Di situ ada program latihan apa saja, silakan dibuka, itu gratis Mbak Sabet, nggak bayar. Iya. Oke, dan untuk mahasiswa juga programnya banyak ya Bu. Yang baru kemarin dilaksanakan kalau nggak salah di Kebumen itu ada pelatihan terkait pertanian ya. Pertanian. Kemudian jurnalistik juga ada kemarin ya. Kewirausahaan banyak sebenarnya. Berarti bidangnya banyak ya Mbak ya? Banyak. Oke. Nah ini tentunya jadi kesempatan banget buat kalian yang mungkin lagi kuliah, walaupun gak di UT gitu ya Mbak, tapi yang namanya orang habis wisuda dan lain sebagainya itu butuh yang namanya sertifikasi ya. Apalagi kalau sekarang itu kita daftar kerja harus ada pokoknya kamu soft skillnya apa, harus ada profiling gitu ya Bu ya. Makanya penting banget untuk melakukan sertifikasi kayak yang tadi UT sediakan gitu. Oke, nah ini ada penanya juga dari Yosi ya di Kedung Banteng. Kedung Banteng itu daerah aduh lupa Sabet. Oke, untuk UT sendiri pendaftarannya kapan aja Kak Sabet? Dikiranya sekarang lagi pendaftaran mahasiswa baru. Mbak Sabet sama Mbak Yosi. Ya. Pendaftaran UT itu sepanjang masa. Yang membedakan adalah nanti ujiannya. Jadi gini Mbak Sabet sama Mbak Yosi, tadi kan pendaftaran sepanjang masa. Iya. Kalau calon mahasiswa itu mendaftarnya misalnya ini dari Desember atau Januari sampai Februari, berarti ujiannya Juni. Kalau mahasiswanya itu daftarnya setelah Februari, jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, berarti ujiannya Desember. Tapi itu sepanjang masa. Karena ujiannya di UT itu kan 2 kali Mbak Sabet.
bulan Juni dan bulan Desember. Bulan Juni itu diperuntukkan bagi bagi mahasiswa yang mendaftarnya sampai dengan Februari. Kalau ujiannya yang Desember itu diperuntukkan bagi mahasiswa yang pendaftarnya sampai dengan Agustus, Mbak Sabet. Jadi Mbak Yosi sekarang mau daftar ya silahkan saja. Dan sudah buka ya, Bu. Dan gampang online kok. Jadi bisa daftar sekarang juga. Kapanpun dan dimanapun. Dimanapun juga bisa kok. Iya, di sia.ut.ac.id. Jadi daftarnya sepanjang masa ya Mbak Sabet ya, sama Mbak Yosi ya. Mungkin kalau Mbak Yosi mau daftar ini bisa di namanya apa dari Pokjar yang di Bumi Ayu ya. Nah, ini nanti Mbak Yosi, kalau Mbak Yosi itu orang Brebes ya, Bumi Ayu Kedung Banteng kayaknya paguyangan ke sini. Silahkan daftar di Pokjar Bumi Ayu juga ada. Langsung ke UT juga kayaknya deket ya, Kedung Banteng ya. Kedung Banteng mana dulu? Iya, ada yang jauh ya. Kalau ini paguyangan. Oh, beda ya. Lain beda kabupaten ya. Oke. Tadi kan fleksibel. Mbak Yosi mau milih yang mana? Mau yang online apa yang mau tatap muka? Mau daftar langsung ke UT Purwokerto? Monggo. Mau lewat online silakan sia.ut.ac.id. Gampang Mbak Sabet sama Mbak Yosi. Oke, itu dia jawabannya Mbak Yosi ya. Nanti kalau misal kurang puas boleh ditanyakan kembali gitu. Terus ini ada juga pertanyaan dari 7638, apakah di UT boleh mengambil lebih dari satu jurusan? Kalau misalkan kita sudah menjadi mahasiswa UT, kemudian kita mau daftar jurusan lainnya, apakah boleh? Nah, kalau pertanyaan itu sangat menarik ya. Tapi kalau boleh nanti lulus dulu. Oh, jangan dong. Lulus dulu silakan. Tapi kalau bareng-bareng nggak boleh dong. Berarti kecuali harus lulus dulu. Kecuali kalau yang penanya itu Mas siapa gitu atau Mbak siapa. Kalau misalnya dia dari perguruan tinggi lain tuh kuliah juga di UT silakan. Tetapi kalau di UT dua prodi ya lulus dulu. Tapi kalau yang satu dari tempat perguruan tinggi yang lain monggo. Oke, jadi gitu. Boleh ambil lebih dari satu jurusan asal dua kampus berbeda ya. Kalau enggak harus lulus satu dulu. Gitu. Kalau mau di UT dua-duanya lulus dulu satunya. Oke. Oh, ini dari Mas Widyo ya. Katanya dia lagi ambil jurusan sarjana hukum di UT. Ilmu hukum. Ya, oke. Selamat sore Mas Widyo ya. Kemarin sempat ramai juga kalau nggak salah ini yang salah satu orang yang dia punya berapa gelar gitu. Jadi dalam 1 tahun pandemi ini Mas Widyo ini ngambil berapa gelar? Kalau berapa ya Mas ya? 2 atau 3 kalau nggak salah ya. Sempat ramai banget di Bumi Ayu. Loh, kok bisa? Nggak tahu, ini di kampus, kayaknya di beberapa kampus gitu. Jadi di Purwokerto, gitu di Bumi Ayu. Ngomong-ngomong masalah gelar, ada juga mahasiswa UT kalau nggak salah dari UT Surabaya. Itu kayaknya setiap lulus kuliah lagi di UT, lulus kuliah lagi di UT, dia tuh sampai mungkin 10-11 gelar yang dia peroleh dari UT. Artinya kan nggak kapok ya Bu Ning ya kuliah di UT. Kayaknya betah banget ya. Iya, jadi memang ya kalau misalnya orang mereka yang memang benar-benar mungkin serius untuk kuliah, mereka bisa merasakan gimana sih asiknya belajar di UT. Karena itu tadi fleksibel, ya kan. Banyak juga program-program yang ditawarkan oleh UT nggak kalah juga dengan berbagai perguruan tinggi yang mungkin bonafit di Indonesia gitu. Jadi buruan aja kuliah di UT. Ini kayaknya sampai juga pengen gitu ya S2-nya di jurusan apa aja Mbak? Kalau di UT kita ada pendidikannya, kita ada pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, kemudian pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu untuk guru-guru SD dan juga guru-guru SMP. Kalau untuk yang non pendidikan kita ada manajemen, manajemen ada beberapa konsentrasi ya, manajemen pemasaran, manajemen SDM, dan juga manajemen keuangan gitu. Kita juga ada S2 administrasi publik, kemudian lingkungan hidup kita juga ada. Perikanan. Dan kita juga ada S3-nya. Oh, udah ada S3-nya juga. Dong. Ada S3 manajemen juga kalau misalnya di UT. Sama MAP. Oh ya, S3-nya 2. Oh, udah ada 2 ya. Iya. Kemarin yang diajak ke sini Mbak siapa ya Bu ya? Untuk yang dari mahasiswa Ningsih. Iya. Kemarin pas Bu Wening berarti sudah pulang gitu ya Bu, sempat cerita juga kan sama Mbak Ningsih gitu. Cerita kayak pokoknya kuliahnya enak Mbak, cuma 2 hari kalau nggak salah ya Mbak. Ningsih itu Sabtu Minggu kalau nggak salah.
nanti setelahnya baru produktif lagi, kerja lagi, ngajar lagi. Nah ini yang salah kadang, ini yang salah. Kuliahnya di UT Sabtu bukan Minggu Sabtu Minggu. Setiap hari kuliah ya Bu. Setiap hari kuliah. Karena kan online. Jadi pembelajarannya itu online, kapan saja, di mana saja. Bantuan belajarnya, tutorial itu tuh bantuan. Jadi Sabtu sama Minggu. Jadi kuliahnya ya bisa setiap hari. Kapan aja, di mana aja. Kuliahnya di UT tuh kayak gitu. Kalau yang ada tutorial tatap muka kita kenal itu kan yang di hari Sabtu Minggu, itu sebenarnya bukan perkuliahan. Ya di perkuliahan tapi hanya bantuan belajar aja. Kalau kuliah kalau kuliahnya ya setiap hari kan kalau di UT. Karena komunikasinya, interaksinya antara dosen atau tutornya dengan mahasiswa itu kan via media, Mbak. Dijembatani dengan media, bisa cetak, bisa non cetak, cetaknya modul, non cetaknya bisa internet, bisa ruang baca virtual dan lain-lain. Berarti yang Sabtu Minggu itu ibaratnya kuliah pendukungnya gitu ya. Itu pun itu hanya pilihan juga ya. Misalnya mahasiswa mengalami kesulitan dalam belajar atau ada sesuatu yang mereka ingin ketahui lebih dalam gitu. Jadi mereka mengambil namanya layanan bantuan belajar tutorial tatap muka yang biasanya memang dilakukan di hari Sabtu Minggu gitu. Karena kita tahu sendiri bahwa kebanyakan mahasiswa UT itu adalah bekerja. Iya, tapi betul. Itu tuh bukan kuliah ya Bu Ning ya. Kuliahnya ya setiap hari. Itu hanya salah satu layanan bantuan belajar yang memang kita sediakan untuk mahasiswa gitu. Jadi jangan salah. Iya. Oke, jadi seperti itu ya. Oh ya, ini Mas Widyo tuh ternyata dia 8 titel. Jadi namanya Widyo Hartono, CPSY, Eskom, SIKOM, SH, SBD, Eskrim, panjang ya. Banyak banget ya. Dan ini katanya masih mau minta nomornya Bu Wening dan juga Mbak Rani. Mungkin mau sepik-sepik di UT gitu ya. Kayaknya mau kuliah lagi kali ya. Boleh. Ya udah Mas, daripada gabut ya kan kuliah lagi aja biar makin banyak. Nanti WhatsApp-nya di belakang layar habis ini ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, ini kan tadi sempat dijelaskan Merdeka Belajar, kita bisa belajar di kampus lain dan sebagainya gitu ya Mbak ya. Nah, ini Sabit mau nanyain kalau menurut Bu Wening ataupun Mbak Rani, seberapa penting sih kita tuh punya pengalaman atau harus punya soft skill sebelum kita wisuda dan terjun ke dunia asli? Oke, penting ya. Yang pertama tentunya pentingnya biar manjangin CV deh ya. Kayak kalau kita ngelamar di dunia kerja, CV-nya panjang bagus. Jangan kosong-kosong amat. Jangan kosong-kosong amat. Paling nggak ketika kita misalnya ikut program pelatihan, kita ikut magang, ada CV lah minimal yang ditulis gitu ya. Selain itu memang kompetensi-kompetensi lain di luar dari program studi yang mungkin diambil itu kan memang penting banget untuk dikuasai oleh mahasiswa. Misalnya nih saya guru gitu ya, guru misalnya saya tahu teorinya tapi nggak bisa ngomong gitu. Mungkin saya penting juga harus belajar tentang ilmu komunikasi. Ya nggak? Kalau misalnya kita guru ngajarnya enak, siswanya juga bisa lebih memahami materi yang kita sampaikan. Ada pelatihan seperti itu. Pelatihan ada public speaking gitu. Jadi memang sangat penting ya kompetensi lain gitu yang harus memang kita kuasai. Karena di zaman sekarang kayaknya orang tuh harus multitasking. Betul, harus banget multitasking. Iya kan, harus punya banyak keterampilan ya nggak sih? Sementara sekarang ini kan dunia perkembangan juga semakin sangat dinamis gitu kan. Kalau misalnya kita nggak punya berbagai kompetensi ya pastinya akan banyak tertinggal gitu. Dan tadi juga sempat dibahas ya nggak sih, ke depan justru itu isunya ketika kita ingin bekerja di sebuah perusahaan misalnya, patokannya nantinya bukan lagi ijazah tetapi kompetensi apa yang mereka kuasai agar mereka bisa bekerja gitu. Karena teori aja kan nggak penting. Betul. Bukan nggak penting, penting. Bukan satu-satunya. Bukan nggak penting. Harus punya lah, masa nggak paham ya. Jadi yang dia nggak hanya paham teori tapi juga punya pengalaman di dunia kerja. Artinya bisa kerja lah. Oke, nah bisa mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja gitu. Iya, dan masih ada statement yang bilang katanya buat apa sih kuliah kalau misalkan nanti kita lulus cuma jadi pengangguran aja.
Bagaimana perasaan yang sudah berkuliah gitu. Sebenarnya mungkin itu lebih ke personalnya ya. Bu Ning silakan. Ini Mbak Saber. Maka ini ada program MBKM. MBKM itu kan tadi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ini kan tadi membekali mahasiswa untuk meningkatkan keahlian dia. Jadi mungkin mahasiswa itu nanti bisa menciptakan lapangan kerja, Mbak Saber. Betul. Karena dia sudah mendalami apa yang inginkan, spesifikasinya sudah didalami pada saat magang. Kan pada saat dia magang itu kan begini. Jadi dia nanti bisa menciptakan lapangan kerja. Begitu Mbak Saber. Betul. Jadi dia kalau mahasiswa itu kuliah dan cita-citanya jangan tidak hanya jadi PNS, tapi bisa menciptakan lapangan kerja. Di UT tadi ada banyak pelatihan ya Mbak Lani ya. Jadi ada MOOC, juga ada pelatihan yang kaitannya dengan dia itu mau meningkatkan kompetensinya apa. Jadi daftar di MOOC itu. Jadi misalnya mau meningkatkan tentang keuangan. Di situ juga ada yang keuangan Mbak, yang pelatihan keuangan juga ada. Kemudian meningkatkan parenting, kalau di TK itu ada ya parenting ada parenting. Itu juga ada. Kemudian juga ada public speaking juga ada Mbak. Dan itu sekali lagi tidak bayar, gratis. Jadi untuk meningkatkan kompetensi bukan mahasiswa ya, itu nggak jadi mahasiswa UT juga nggak masalah kok. Jadi ingin meningkatkan kompetensi yang di bidang yang digeluti, itu bisa daftar di UT ada di public speaking, kemudian parenting dan lain. Bukalah webnya UT, di situ komplit. Nanti caranya daftarnya seperti apa, bacalah www.ut.ac.id. Silahkan, di situ menunya banyak, silahkan tinggal memilih saja. Oke, jadi kalau bisa itu kayaknya mahasiswa yang ngomong buat apa kuliah kalau cuma jadi pengangguran, mainnya kurang jauh ya Bu. kuliah pulang gitu ya. Karena kita udah bahas panjang lebar. Jadi ketika kita kuliah kan nggak cuma kita belajar tentang keilmuannya aja ya nggak sih, ada soft skill, ada hard skill, kita membangun jejaring dengan teman dari perguruan tinggi yang lain. Nah di situ kan kita bisa mungkin bisa bekerja sama kan untuk misalnya menciptakan lapangan kerja baru atau link juga untuk bekerja di mana gitu sih sebenarnya. Kalau kuliah nganggur ya pilihan kali. Itu pilihan sebenarnya mau berjuang lanjut atau enggak gitu. Kalau misalnya kita berbicara ya sekarang ya, mungkin ada beberapa orang yang bisa sukses tanpa kuliah ya. Tapi kan kalau bisa dibilang itu mungkin rasionya 1 banding berapa kalau kita ngomong banyak orang sukses dari pendidikan itu banyak. Kalau kita ngomong rasio ya mungkin nggak seberapa ya bisa dibilang. Pendidikan itu jadi pendidikan itu penting banget. Karena nggak semua orang juga punya finansial yang banyak gitu ya. Makanya pendidikan itu salah satu investasi yang penting gitu. Nah ada Mas Wahyu. Mas Wahyu ini merupakan seorang perias kalau bisa dibilang Ibu ya. Cuma masih memang MUA kecil-kecil ya Mas ya. Nah katanya Mas Wahyu kira-kira kalau di UT itu ada sertifikasi apa aja? Mungkin Mas Wahyu berniat untuk kayak membuat sertifikasi tentang MUA ataupun make up dan sebagainya. Itu di UT ada apa aja Bu? Kira-kira sertifikasinya? Kalau kaitannya sama MUA sih belum pernah denger ya Bu ya. Kalau di UT sendirinya memang kita belum pernah denger sih kaitannya tentang itu. Cuman kalau make up gitu kan mungkin nggak cuma kita make upnya aja ya, tapi mungkin brandingnya ya nggak sih, cara membrandingnya, promosinya. Itu ada. Oke. Itu bisa dicoba deh Mas kayaknya. Iya kan. Gitu. Kalau gimana make up yang benar mungkin nggak ada. belum ya, bisa dibilang belum. Tapi yang tadi itu ada ya Bu ya. Dan kayaknya penting deh ya, karena banyak banget orang yang mungkin bisa make up, bisa nail art, tapi mereka nggak tahu cara mempromosikannya gitu. Oke, berarti itu ada sertifikasinya ya? Ya, nanti dibuka saja lamannya UT, www.ut.ac.id, itu menunya banyak, nanti silahkan dibuka.
Oke. Maka sering-sering bukalah lamanya UT. Iya, barangkali ada informasi ya Bu ya yang bisa bermanfaat. Ya. Oke, ada juga nih dari Mas Widyo ya. Kenapa UT nggak buka di Brebes aja Bu? Soalnya kantornya kejauhan di Banyumas. Waduh. Sebenarnya kalau dikatakan di Brebes ya bisa aja ya Bu ya. Tadi kan sudah di depan ada saya Pokjarnya. sampaikan. Di Brebes ada Pokjarnya, Bumiayu juga ada. Jadi Mas Wahyu, Mas Widyo. Mas Widyo kalau mau daftar misalnya lewat Pokjar ya silahkan saja. Misalnya mau datang ke UT monggo, kalau mau online monggo. Iya. Jadi Mas Widyo misalnya di rumah saja via SIA.UT.AC.ID daftarnya di situ juga bisa Mas Widyo. Sambil duduk manis sambil ngeteh sambil ya. Duduk manis. Yang penting ada jaringan internet lah ya. Gitu. Sambil make up. Beda ya. Jadi kalau misalkan Mas Widya mungkin mau daftar ke UT ya, barangkali kan orang tuh masih banyak stigmanya kayak negatif tentang online ya Bu ya. Maksudnya kayak mau daftar online atau transaksi via online itu biasanya mereka takut gitu, cenderung takut. Apalagi untuk orang-orang yang mungkin belum terbuka di zaman teknologi seperti ini gitu. Nah mungkin untuk yang seperti itu bisa langsung aja ke Pokjarnya ya Bu ya di Brebes. Brebes ada, Bumiayu di Bumiayu ada. Kalau di Bumiayu di daerah tempat di Jatisawit bukan ya? Mungkin ya. Kayaknya di Jatisawit kemarin. Ya, kalau Brebes itu di SMA N1 Ketanggungan itu ada Pokjarnya. Tapi di web itu ada informasi Pokjar juga nggak? Kalau web bukan Pokjar ya. Maksudnya di situ ada informasi nggak? Maksudnya kayak Bumiayu alamat Pokjarnya di mana gitu? Belum ada ya. Belum. Oke, nanti sahabat informasikan lagi ya. Boleh nanti kita kasih juga di websitenya UT Purwokerto mungkin ya Bu ya. Di UT Purwokerto nanti akan dibuka ditampilkan ya Pokjar-Pokjarnya yang ada gitu. Di 8 kabupaten kota yang memang wilayah kerjanya UT Purwokerto ya Bu. Silakan butuh apa lagi? Ayo buka juga websitenya UT Purwokerto di purwokerto.ut.ac.id. Jadi nanti informasi terkait misalnya kegiatan-kegiatan UT Purwokerto itu nanti juga akan bisa dilihat di websitenya UT Purwokerto nih. IG-nya ada, kita IG-nya ada, Facebook-nya ada, YouTube-nya ada juga ya Bu ya. Aktif semuanya. Zaman now ya. Memang harus betul. Jadi kalau misalkan mau sertifikasi, cara launching produk, cara promo produk gitu kan. Aduh, udah terbukti ya. Kecuali kalau UT-nya nggak terkenal itu baru dipertanyakan ya. UT-nya aja terkenal pastinya udah nggak bisa ditanyain lagi kalau misalkan beneran nggak diajarin promosinya. Ya ampun. Karena kemarin ada kan Bu tentang kewirausahaan juga. Ya, itu kan mungkin salah satu ya kaitannya tentang ini. Ya. Oke, ya udah, thank you banget buat yang sudah bertanya-tanya di sore hari ini dan juga yang nyimak. Oke, iya nggak apa-apa, nyimak aja ya. Ya udah, ternyata ini sudah overtime ya, kita kelebihan bermenit-menit. Masih betah di sini. Iya deh, kayaknya masih banyak hal yang harus dibahas ya. Oke. Ya udah mungkin untuk sesi terakhir ini kita tutup aja dengan closing statement ya Bu ya. Yes. Dari Ibu Wening atau Mbak Rani dulu? Monggo. Oke, Top Mania ya. Saya dan Mbak Rani udah berkali-kali kesini menyampaikan zaman sekarang itu jangan sampai tidak kuliah. Kalau salah satu alternatif kuliahlah di UT yang sangat terjangkau biayanya, syaratnya hanya satu Mbak Sabet, sorry kan. Iya. Caranya sudah menamatkan pendidikan SMA atau yang sederajat paket C boleh gitu ya. Ya, gitu aja Mbak Sabet. Yang paket C boleh daftar juga ya. Oke, kalau dari Mbak Rani? Jadi mungkin kalau dari saya kaitannya tadi kita bahas tentang MBKM gitu ya. Jadi di UT sendiri juga menawarkan kepada mahasiswa untuk mengikuti program ini agar apa? Ketika mereka lulus jadi mahasiswa UT itu tidak hanya menguasai teorinya tetapi nanti prakteknya juga. Artinya lulusan UT itu siap untuk bekerja gitu. Jadi silahkan teman-teman daftar di UT gitu ya, karena insya Allah nantinya bisa membantu teman-teman nih untuk bisa siap di dunia kerja. Jadi kalau kuliah nganggur enggak ya Bu ya? Iya, enggak sih, itu pilihan sih. Makanya coba
kuliah di UT. Oke, itu dia ya. Jangan patah semangat dan jangan kayak terlena di zona nyaman gitu ya. Benar. Jadi kalau misalkan ada yang hidupnya gitu-gitu aja, aduh coba dulu deh kuliah gitu. Karena biasanya tuh kalau impian kamu nggak bisa bikin kamu takut, itu karena impian kamu tuh kurang besar gitu, masih terlalu cetek gitu. Padahal masih bisa di atas itu gitu ya. Ya udah sahabat, pamit undur diri dulu buat temannya yang sudah bergabung sore hari ini. Terima kasih buat kesempatannya Mbak Abu Wening dan juga Mbak Rani ya, sudah main ke studio Top FM gitu. Buat yang minta nomornya Mbak Rani nanti setelah ini sahabat kasih. Iya udah pepe pada minta nomornya ya. Ya udah, dan temannya sahabat Bu Wening dan juga Mbak Rani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia.